Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Yusef Maulana yang akan membahas terkait dengan teknologi dan entrepreneurship. Di episode kali ini saya akan membahas pengalaman saya, yaitu tidak pernah merasakan kerja profesional sebagai karir saya di tempat yang lain. Tapi saya mencoba langsung terjun jadi entrepreneur. Dan yang saya lakukan kebetulan di bidang IT, apakah saya babak belur atau berhasil? Dan kita akan bahas di buat teman-teman yang belum tahu tentang saya adalah Yusef Maulana. Teman-teman bisa cari berita saya di Google dengan kata kunci Yusef Maulana IT, atau bisa juga follow di Instagram saya di @oyusef untuk melihat postingan edukasi dan kegiatan saya. Saya adalah lulusan SMK, dulu tuh jurusan multimedia di SMK Negeri 9 Garut. Ya, saya orang Garut kan. Kemudian lanjut ke kuliah dan lulus D3 Teknik Komputer. Dan dari situ kehidupan saya benar-benar tidak pernah diprediksi. Saya melanglang buana kemana-mana, ke berbagai wilayah, ke berbagai negara. Dan tahun 2021 memutuskan waktu itu kuliah lagi S1, lulusnya S1 Teknik Informatika ya, dan lulus 2021 setelah melanglang buana dari tahun 2014. Dan alhamdulillah sekarang lanjut lagi lulus S2 di Sistem Informasi Bisnis ya. Lalu kenapa ya udah sukses tapi kuliah lagi? Nantilah di episode selanjutnya saya akan bahas tentang itu. Dulu itu pas lulus D3 tahun 2014, saya langsung terjun jadi entrepreneur. Tidak pernah merasakan kerja profesional sebagai karir di perusahaan orang lain. Jadi di biodata saya belum pernah saya kerja di tempat yang lain. Cuman dari dulu ngisi waktu sebagai guru di SMK, dan itu tidak relate dengan dunia industri ya, hanya saja bekerja di luar dengan industri teknologi lah ibaratnya begitu. Jadi dari pas kuliah terbiasa nyari duit sendiri, kemudian nyari project, dulu tuh jualan hardware, servis komputer, sampai nyari duit dari Google AdSense. Ini teman-teman orang lama pasti ngakuin ini. Jadi dulu saya seorang blogger, bikin blog, bikin apa gitu, bikin website, bikin artikel. Ya ngerasain gajian dari Google itu gimana rasanya gitu. Bahkan pas tahun 2013 dan sampai 2016 kalau nggak salah, saya nikmatin hasil AdSense dari beberapa aplikasi yang saya upload ke Play Store. Itu kurang lebih tembus sampai puluhan juta per bulan. Tapi kan karena memang ibaratnya saya lagi muda, belum pernah ngerasain kerja di orang gitu. Ya dulu saya pernah lah ngelamar kerja. Saya dulu pernah ngerasain gitu ya, ngelamar kerja ke perusahaan IT dan tidak pernah diterima. Kadang tidak pernah merasakan interview itu gimana rasanya, saya belum pernah. Memang aneh sih, portofolio banyak, prestasi mentereng lah, tapi kok susah dapat kerja gitu. Sampai sekarang saya masih bertanya-tanya kenapa gitu. Apakah saya salah nulis CV saya? Apakah saya salah penulisan untuk melamar kerjanya? Itu nggak tahu lah sampai saat ini. Tapi dari situlah sudahlah, mending saya nyari keberuntungan untuk mantapkan diri gitu ya di bidang entrepreneur saja. Kenapa? Jadi apa yang saya miliki waktu itu, skill yang ada, mau dibikin serius gitu. Udahlah bikin perusahaan sendiri, dan waktu itu bikinlah perusahaan resmi ya. Perusahaan resmi bukan menjadi seorang freelancer dan sebagainya gitu. Perusahaan resmi profesional tahun 2015, di mana sebelumnya saya nganggur selama setahun pas wisuda gitu ya. Cari kerja emang susah minta ampun ya. Udahlah bikin perusahaan. Jadi saya inget dulu ya, sampai sekarang saya nyeseknya selalu inget gitu. Saya selalu mantengin job street hampir tiap hari, kirim lamaran ke perusahaan-perusahaan, dan sedihnya gak ada yang nerima, gak ada yang nyangkut. Ada yang nyangkut sih tapi malah di prank. Udah datang ke perusahaan di interview tapi ditolak juga. Entah apa salah saya gitu, bingung banget dah. Setelah itu bikinlah perusahaan, dan apa yang terjadi teman-teman? Jawabannya adalah pusing.
stres itu yang saya alami waktu itu. Lu bayangin ya, bikin perusahaan gak pernah ada basic seorang pengusaha, circle dan privilege keluarga pun tidak support jadi pengusaha gitu. Karena kan orang tua petani gitu. Gak ada tuh yang ngurusin gimana perusahaan bisa berjalan. Itu gak ada. Emang bener sih. Saya sekarang belajar kalau bikin legalitas perusahaan mungkin sehari 2 hari jadilah bikin PT, bikin CV. Tapi setelah itu gimana gitu. Itu pusingnya minta ampun lah. Harus mikirin produk, kita harus mikirin cash flow, marketing, itu dijalanin sendiri dan pusingnya minta ampun deh. Saya pernah ngerasain rugi ya 100 jutaan kalau nggak salah, kurang lebih segitulah. Jadi pas 2016 alhamdulillah saya dapat fundingnya lucu banget, dapat hasil dari kompetisi, dapat penghargaan gitu ya dari berbagai penghargaan pemerintah dan swasta, dikumpulin dapatlah ratusan juta. Saya investasikan untuk rekrut orang, bikin sewa kantor dan sebagainya gitu ya. Itu saya pernah rasain. Hasilnya apa? Bangkrut bos, bangkrut, duit hilang, kerjaan gak ada, perusahaan mangkrak, gak berjalan. Wah itu saya udah pernah rasain tuh waktu itu. Jadi kok bisa ya begitu? Ya kalau menurut saya sih, ya iyalah. Saya hanya bermodal ilmu teknis bisa membuat produk dan layanan itu. Tapi saya tidak tahu manajemen keuangan, manajemen marketing, dan sebagainya. Investasi itu habis. Nggak ada. Saya berpikir, aduh kemarin dapat punya duit 100 juta, sekarang punya duit 100.000 di dompetnya. Gimana nih gitu. Saya pernah ngerasain itu tuh. Oke lah, karena nanggung, bener-bener nanggung. Mau nyari kerja takut lagi nggak diterima gitu. Udahlah, saya berproses lah gitu hingga saat ini. Rugi untung saya udah telan mentah-mentah. Ilmu usaha saya dapatkan dari pengalaman, dari kesalahan sendiri. Jadi investasi uang yang habis itu udahlah saya anggap nyari ilmu gitu. Bahkan sampai detik ini pun saya rugi itu masih ada gitu. Lu bayangin lah kayak kemarin saya bikin startup belajar gitu, belajar sebagai penyedia teknologi pendidikan, lahir 2019 sampai kemarin 2022 saya udah habis uang kurang lebih 5 miliar. Bayangin, apakah untung? Belum untung. Pas mau untung, COVID selesai. Jadi nggak bisa dimonetisasi tuh belajar. Tapi sekarang ya mulai lagi lah. Sekarang saya gabung berbagai komunitas bisnis, teknis, belajar dari para senior, kerjain project-project berbagai wilayah di Indonesia bahkan dari luar negeri gitu ya. Jadi saat ini ya bisa bangun perusahaan karena awalnya ya susah dapat kerja gitu. Bahkan ngelamar ditolak. Ya mungkin ya Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan saya seperti ini. Menerima beban kenikmatan. Saya bilangnya beban kenikmatan loh. Yang sangat luar biasa sebagai seorang technopreneur. Jadi buat teman-teman yang sekarang susah nyari kerja, ya bukan di situ. Mungkin kalian bisa berkarya, dapat duit dari yang lain, apalagi dengan platform yang tersebar luas saat ini. Saatnya kita nyari cuan, bukan nyari kerja lagi gitu. Bahkan sekarang bermodal WhatsApp pun update status, kita bisa dapat duit gitu. Jadi jangan khawatir lah buat teman-teman, apalagi para Gen Z sekarang yang nyari kerja tapi ditolak mulu. Ya udahlah, gunakan medsos yang lainnya untuk bisa cari duit. Oke, itulah yang dapat saya sampaikan teman-teman di podcast episode kali ini. Jadi intinya adalah kita jangan berkecil hati. Untuk orang-orang fresh graduate yang susah nyari kerja, ayo dong jadi entrepreneur. Saya udah ngerasain itu dan bahkan kenapa saya bikin podcast ini biar bisa nyeritain kepada orang lain langkah-langkahnya harus gimana tuh. Supaya memang pas terjun jadi entrepreneur dulu nggak bangkrut kayak saya gitu. Mungkin itu kalian jangan ngerasain itu, cukup di saya aja gitu ya. Tapi pengalaman itu bisa diambil oleh teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat podcast dari saya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.